Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadil muttasil ilal Imam Al-Bukhari rahimallahu taala wa nafa'anallahu bi ulumihi fid dharain. Qala babul imam ta'ridu lahul hajah ba'dal iqamah. Bab imam yang mendapatkan hajat, mempunyai hajat setelah iqamah, ya, setelah qomat imamnya nak buang hajat itu. Wa bilikul hadatsana Abu Ma'mar Abdullah bin Amrin qala hadatsana Abdul Warith qala hadatsana Abdul Aziz ibnu Suhaibin an Anasin qala uqimatis shalah wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan fi janibil masjid fama qama ila sholati hatta namal qaum. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik. Kata beliau, salat diiqamahi, dah qomat salat. Wan nabiyyu yunaji rajulani fi janibil masjid. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ngomong berbisik dengan dengan seorang laki-laki di samping masjid. Nah, ini sedang azan. Fama qama ila salati hatta namal qaum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berdiri untuk salat sampai namal qaum, sampai para orang banyak pada tidur. Itu. Janibis qama ila salati hatta nama al-qaum. Wa bil qalatasana babul kalami idza uqimatis shalah. Bab perkataan ketika salat diiqamati. Wa bil qalatasana Ayyas Ibnul Walid qala hadatsana Abdul Ala qala hadatsana Humaid qala sa'altu Sabitan Al-Bunani anir rajuli yatakallamu badama tuqamus shalah fahaddatsani an Anas bin Malikin qala uqimatis shalah farada li Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun fahabasahu ba'da ma uqimatis shalah wa qala Hasan in mana'athu ummuhu anil isya fi jamaatin safaqatan alaihi lam yutiha. Bab tentang berbicara ketika qomat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Humaid. Qala sa'altu Sabitan Al-Bunani. Kata Humaid, saya bertanya tentang Sabit Al-Bunani. Anir rajuli yatakallamu ba'dama tuqamus shalah. Fahadatsani an Anas bin Malik qala uqimatis shalah farada Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun fahabasu ba'dama uqimatis shalah wa qala Hasan in mana'athu ummuhu anis shalah fi jama'atin safaqatan alaihi lam yutiha. Jadi kisahnya salat sudah dikomatin, tiba-tiba Rasulullah SAW nak buang hajat. Fa'arada li Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun fahabasa ba'da ma uqimat. Dan seorang laki-laki ini
Fa'aradha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun fahabasahu. Kemudian pas qomat itu tiba-tiba ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah. Mendatangi Rasul adalah urusan dia. Akhirnya Rasulullah ini macam tersibukkan. Dah qomat ada orang datang, ya Rasulullah begini minta tolong ini dan sebagainya. Jadi ba'da matu kamu sholat rajulun fahabbasu ba'da ma'uqimati sholat. Akhirnya Rasulullah setelah qomat tak bisa langsung sholat karena ada laki-laki tadi. Jadi maksudnya ini kan berkata setelah qomat, maksudnya begitu bab ini. Oh berarti Rasulullah ini berkata setelah qomat nih, ya berarti boleh, karena qomat itu di luar sholat, bukan berarti setelah qomat terus tak boleh berbicara sama sekali, tidak. Ini kalau ini kan zaman dulu belum tahu hukum, jadi perlu ada hadis-hadis Rasulullah. Rasulullah bersabda, wa qala Hasan in mana'athu ummu anil isya fi jama'atin safaqatan alaihi lam yutiha. Jika, ini kata Sayyidina Hasan, apabila mana'athu fahabasu ba'da in mana'athu ummuhu anil isya fi jama'atin safaqatan alaihi lam yutiha. Kalau ada seorang yang dia tidak sholat jamaah isya di sini contohnya, karena dicegah oleh ibunya, syafaqatan alaihi lam yutiha. Jadi kata Rasulullah di sini, kalau ada Sayyidina Hasan Al-Basri, kalau tadi ada seorang tidak melakukan sholat berjamaah dikarenakan ada orang yang membutuhkannya urusan, maka maksudnya masih bisa dilanjut, masih bisa dilanjut, boleh ngomong-ngomong setelah qomat. Wa qala Hasan in mana'adu ummu anil isya fi jama'atin safaqatan alaihi lam yutiha. Kalau ada seorang ibu melarang anaknya untuk sholat isya berjamaah karena kasihan, ya, karena kasihan, lam yutiha, maka jangan taat kepadanya. Jangan maksudnya ya lanjut aja gitu, lanjut aja, jangan terus jadi nggak sholat jamaah. Ini menurut Sayyidina Hasan. Syaratnya safaqatan alai, kasihan, mamanya kasihan sama. Kalau hanya kasihan sifatnya nggak apa-apa sih, bisa saya nggak apa-apa. Lam yutiha, maka dia tidak taat kepada perintah atau cegahan ibunya tadi yang melarang jangan sholat jamaah. Babu wujubi sholatil jamaah. Wa qala al-Hasan in mana'athu ummuhu anil isya fi jama'ati sabaqatan lam yutiha. Ini hadisnya sama dengan di atas, maksudnya sama dengan di atas. Wabila qala Abdullah ibnu Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin wa yuhtabu summa amuru bisalati fa yu'adzanu laha summa amur rajulan fa yaumun
amur rajulan faya ummun nas summa amuru rajulan faya umman nas summa ukhalifu ila rajulin fa uharrifu alayhim muyutahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi jiwaku walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku ada di tangannya, laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtabu, dan sungguh aku telah berniat untuk memerintah, maksudnya ini orang yang tidak melakukan sholat jamaah, sungguh aku telah berniat untuk memerintah dibakar pakai kayu bakar, maksudnya rumahnya, ini karena tidak sholat jamaah. Summa amuru bis sholati wa yu'adzanu laha, kemudian aku suruh untuk sholat, maka diadzani sholat tersebut. Summa amuru rajulan fayauman nas, kemudian aku menyuruh seorang, mereka mengimami orang banyak. Summa akhilibu ila rajulin fa uharriku bis salati fa yu'adzinu laha summa amur rajulan fa yaumun nas, kemudian aku menyuruh seorang laki-laki untuk sholat dan azan untuk sholat, sebenarnya aku menyuruh lagi seorang laki-laki untuk menjadi imam. Summa akhalifu ila rajulin fa uharriku alaihim buyutahum walladzi nafsi biyadi law ya'lamu ahadukum annahu yajidu orfan saminan, arfan saminan, bau samin. Kemudian aku menyuruh seorang laki-laki untuk mengimami orang banyak. Kemudian aku menyuruh seorang agar aku wahariku alaihimu, aku bakar rumah-rumah mereka. Walladzi nafsi biyadihi law ya'lamu ahadukum annahu yajidu arfan, kenapa arkon, arfan saminan, demi zat yang tanganku ada yang diriku ada di tangannya, seandainya salah seorang dari mereka tahu sesungguhnya dapat didapatkan apa ini, ya Allah, terhapus hasanataini la sayyidal isya saminan au hilang hurufnya nih, ada yang megang situ Bukharinya, ada tak? Hurufnya kabur. Hasanatin la syai'il isya. Wallahu alam. Hilang, tak jelas. Babu fadli salatil jamaah. Bahkan al-aswad idza fatatul jama'atu dzaba ila masjidin akhar. Bab keutamaan salat berjamaah. Ada seorang namanya Al-Aswad. Al-Aswad, Aswar apa Aswad nih? Al-Aswad ketika dia terlambat sholat jamaah maka dia pergi ke masjid lain. Wah, di sini tak dapat, langsung pergi tempat lain. Saking fadilah jamaah.
Sekarang kalau sama ya tak dapat semua, pergi sini pergi sana dah selesai. Tak dapat. Wajah Anasun ila masjidin qad shalla fihi fa'adzana wa aqama wa shalla jama'atan. Sayyidina Anas bin Malik datang ke sebuah masjid. Qad shalla fihi, qad sulliya fihi, dan masjid itu sudah ada yang sholat tadi, sudah disolat jamaah udah selesai. Sayyidina Anas datang, sholat jamaah udah selesai. Maksudnya qad sulliya fihi fa'adzana wa aqama, kemudian Sayyidina Anas azan, kemudian qomat, wa shalla jama'atan, kemudian salat jamaah. Nah, gitu. Jadi kasusnya umpamanya ini ada masjid sudah salat jamaah sudah selesai. Ini kita datang ke 3-4 orang. Ada habis. Sayyidina Anas apa yang dilakukan? Azan, habis azan qomat, habis qomat sholat jamaah itu. Jadi boleh macam gitu, boleh. Wa bila qala hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Nafi'in an Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah tafdulu salatal fardhi bi sab'in wa isrina darajah. Rasulullah bersabda, salat berjamaah itu melampaui salat sendiri 27 derajat. Nah, ini sering kita dengar dah. Wa bila qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Abdul Wahid qala, ini kan namanya kitab hadis. Ini namanya hadis Sahih Bukhari. Jadi hadis yang selama ini kita dengar, salatul jamaati tafdulu salatul fardhi bi sab'in wa isrina darajah, ini ada di kitab Sahih Bukhari. Ini kitab sumber apa hadisnya di sini, sumbernya kitab apapun ya. Kalau bawakan hadis sumbernya ini Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Imam Nasa'i, Ibnu Majah. Nah, itu diantaranya. Itu kitab memang kumpulan hadis-hadis yang disusun oleh para ulama kutubus sittah atau lebih. Wa bila qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Abdul Wahid qala hadatsana Al-Amash qala sami'tu Aba Salihin yaqulu sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu taala yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fil jama'ati tud'afu ala salati fi baiti wa fi suqihi 25 dhi'fa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seseorang dengan berjamaah itu dilipat gandakan atas sholatnya di rumahnya ataupun di pasarnya 25 derajat. Sholat di rumah Isya 25 kali. Siapa yang tahan? Tarawih aja ngambil yang sikit. Tarawih ngambil yang sikit. Ini aku tak jamaah dululah sholat Isya nih, ya Allah. Tapi pahalanya biar sama, aku nak sholat Isya 27 kali di rumah. Sanggup tak? Alamak, tarawih aja cari yang sikit. Ini Isya 4 rakaat kali 27. Berapa rakaat? 27 kali 4 100. Banyaklah, 100 lebih lah. 108 ya. Nah, itu 108 rakaat. 108 rakaat kalau tarawih yang diambil 8 dia aja belakang, 100 dia tidak. Itu kan? Masya Allah. Itu aja macam dah penat sangat. InsyaAllah. Ini solat Isya di masjid sama dengan solat Isya di rumah 27 kali salam. Kalah tarawih. Tarawih terbanyak itu zamannya Imam Malik di Madinah. Tarawih itu 36 rakaat. Itu Imam Malik, zamannya Imam Malik di Madinah Al-Munawwarah. Itu paling banyak. Ini lagi banyak 108 rakaat. Ini lagi banyak nih. Tapi pahala dia sama pula dengan salat berjamaah di masjid. Pilih yang mana? Ini masalah. Qala sami'tu Abu Salih yaqul sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini. Wa dzalika
annahu idza tawaddaa fa ahsana al-wudu'a tsumma kharaja ila al-masjid la yukhriju illa shalah. Itu kalau sesungguhnya apabila dia wudu ya di rumah, kemudian membaguskan wudunya, kemudian dia keluar ke masjid, kemudian dia tidak keluar dari rumahnya kecuali untuk sholat. Memang di pagi ini memang nak sholat. Nah itu dia. Dari rumah dah siap wudu, dia keluar dari rumah ini memang niat dia ini nak sholat. Bukan nak pergi sana. Hah? Nanti singgahlah gitu. Sambilan sholatnya. Tak. Ini memang keluar bismillah saya nak ke masjid nak sholat jamaah. Lam yahutu khatwatan illa rufiyat lahu biha darajah. Maka dia tidaklah melangkah satu langkah kecuali derajatnya diangkat. Langkah lagi kemudian wa hutta anhu biha khati'ah. Dihapus baginya satu kesalahan. Derajatnya diangkat, kesalahannya dihapus. Satu langkah. Petak lumayan. Kalau 10 langkah berarti derajatnya naik 10. Kalau 20 langkah derajatnya naik 20. 100 langkah naik 100 derajat. Itu baru sekali pergi ke masjid tuh. Kalau banyak pergi, derajatnya tinggi. Tinggi. Dan dosanya diampuni. Setiap langkah dosa diampuni, setiap langkah diampuni. Habis lama-lama dosa itu. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallah. Dan apabila dia salat, maka malaikat akan selalu mendoakannya selagi dia di tempatnya salat. Selagi dia tempatnya salat, malaikat doain terus. Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, ya Allah berilah rahmat dia, ya Allah kasihanilah dia, malaikat doanya gitu. Wala yazalu ahadukum bi salatin man tadhara shalah. Maka salah satu dari kalian selagi dia masih menunggu salat, maka dia dihitung orang yang salat tanpa berhenti. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.